Yang kita lihat hasilnya lumayan ya teman-teman, lumayan lebat ini buahnya. Kita tunggu masak, kita akan tunggu matangnya saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan tanaman saya atau perkembangan tanaman saya yang berumur 3 minggu. Tapi di sini bukan perkembangan yang baik, tapi perkembangan yang buruk. Bukan karena hama, bukan juga karena penyakit atau kegagalan dalam sistem ini. Seperti yang di sana, dengan sistem seperti ini tumbuh sangat subur dan berbuah lebat. Yang di sana, lihat di sana. Tapi beda halnya dengan ini, karena saya melakukan sebuah percobaan yang bisa dianggap dengan gagal. Sekitar 4 hari yang lalu, saya mencoba melakukan penaburan pupuk NPK di media tanam ini ya, dengan tujuan agar tanaman bisa tumbuh lebih cepat atau lebih baik dari tanaman yang di sana. Walaupun itu sudah baik, tapi saya ingin bereksperimen lagi. Tanaman di saya hanya perawatan secara normal, yaitu menggunakan AB mix hidroponik atau AB mix buah. Tapi yang ini sudah saya masukkan AB mix buah di dalam pipa, dan 4 hari yang lalu saya ingin menerapkan dengan pupuk NPK. Saya taburkan di sekitar tanaman ini dengan dosis 1 gram NPK dicampur dengan setengahnya NPK, yaitu KNO3 merah. Pupuk tersebut biasanya saya terapkan pada tanaman yang irigasi kapiler yang seperti di sana. Kalau untuk penerapan pada irigasi kapiler dengan NPK dan KNO3, pertumbuhannya sangat baik. Tanaman ini irigasi kapiler dengan media tanah dan sekam bakar dengan ukuran polybag yang sangat besar, yaitu sekitar 40 x 50. Pipa di sistem ini tidak menggunakan hidroponik, hanya menggunakan air biasa. Pupuknya yaitu saya dengan kocor dengan menggunakan NPK 1616 dan KNO3 dengan dosis 2 gram NPK dan setengahnya atau 1 gram KNO3 setiap tanaman, dengan dikocor dicampur dengan 1 gelas air kemasan bekas air mineral. Tapi ketika saya terapkan di sistem hidroponik ini, karena saya pikir medianya kecil dengan toples bekas sosis ini, kalau dicampur dengan air sebanyak 1 gelas akan pasti melebihi dari kapasitas toples dan akan keluar dari toples melalui lubang-lubang di pinggir ini yang saya buat, seperti halnya pada polybag. Maka dari itu saya gunakan dengan cara ditaburkan di sekitar batang. Berhubung karena ini medianya kecil, akhirnya pupuk itu secara nggak langsung akan menyentuh batang tanaman cabai hidroponik ini. Oleh sebab itu, sehari berikutnya pertumbuhan tanaman sudah tidak normal. Keadaan daun mulai melemah, batang-batangnya sudah tidak kokoh, akhirnya rontok sampai sekarang. Tadinya saya lakukan upaya dengan penyemprotan kalsium, tapi hanya beberapa saja yang bisa selamat seperti ini. Nah, itu bisa selamat, dan ini sudah saya ganti dengan tanaman yang baru karena harian itu sudah sangat parah ini. Jadi hari pertama sudah busuk duluan, dan di hari keempat menyusul tanaman yang lain, beberapa tanaman yang seperti ini juga. Ini bakalan menyusul busuk batang. Nah, dan ini kondisi yang paling parah. Lihat batangnya menghitam, kecil di bagian bawah dan masih hijau di atas, masih segar. Tapi ini sudah tidak mungkin lagi bisa tumbuh dengan baik, atau dianggap sudah ini tanaman sudah mati. Maka saya akan ganti dengan tanaman yang baru. Dari pelajaran ini atau dari pengalaman ini, saya baru memahami bahwa NPK Mutiara 1616 jika diterapkan
dengan aplikasi yang salah tidak akan menjadi pupuk yang baik buat tanaman, tapi bisa menjadi racun yang buruk bagi tanaman. Oleh karena itu, ini sebuah pelajaran penerapan NPK 1616 dan KNO3 dan pupuk-pupuk lainnya harus diterapkan sesuai dengan dosis dan aplikasi yang benar. Dan dari pelajaran ini jangan taburkan NPK Mutiara 1616 atau KNO3 putih atau merah langsung di dekat batang. Jika di tanah mungkin dampaknya tidak terlalu cepat ya teman-teman, tapi ini membuktikan bahwa efek dari menaburkan dekat batang akan membuat batang itu mungkin menjadi sangat dingin, berpotensi kelebihan dosis, akhirnya akan membusuk seperti ini. Tapi kemungkinan ini karena media juga terlalu kecil dan di sini tidak ada tanahnya, hanya kokopit atau serbuk sabut kelapa dicampur dengan arang sekam. Oke, baiklah teman-teman, itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa dipetik pelajarannya. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa tanaman saya tidak seutuhnya baik, dan saya juga tunjukkan bagaimana kegagalannya agar bisa menjadi pelajaran. Tapi bukan berarti sistem ini sistem yang buruk. Sistem ini sudah sangat optimal dalam pertumbuhan cabai hidroponik, tapi perawatannya saja yang kita harus berhati-hati. Sebenarnya dengan perawatan seperti biasa yang sebelah sana sudah cukup bagus perkembangannya. Ini hanya menggunakan pupuk mix hidroponik yang saya larutkan di dalam pipa, dan untuk perawatan daun atau batang saya tambahkan dengan penyemprotan seperti Gandasil, MKP, dan kalsium untuk penguatan daun dan batang dan pembuahan. Dan seperti yang kita lihat hasilnya lumayan ya teman-teman, lumayan lebat ini buahnya. Kita tunggu masak, kita akan tunggu matangnya saja ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.